Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Dr. Detalia Norizia Munaheti, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Khairatun Niswah dengan NIM 4101422217. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai cara menyelesaikan permasalahan program linier dengan metode grafik dan metode garis lidik menggunakan GeoGebra. Nah, agar memahami setiap langkahnya, disimak sampai akhir ya videonya. Sebelum kita masuk dalam penyelesaian permasalahan program linier dengan metode grafik dan metode garis lidik, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan program linier dengan metode grafik dan metode garis lidik terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu ada metode grafik. Menyelesaikan permasalahan program linier dengan metode grafik berarti menggambarkan pembatas sebagai grafik dalam ruang berdimensi 2 jika model matematikanya memuat dua variabel dan dalam ruang berdimensi 3 jika model matematikanya memuat tiga variabel. Penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode grafik pada umumnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan permasalahan real menjadi model matematika yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam model program linier, yaitu mempunyai fungsi tujuan, kendala, dan syarat ikatan non-negatif. Yang kedua yaitu kendala-kendala yang ada digambar hingga dapat diperoleh daerah yang visible, yaitu daerah yang memenuhi kendala, yang titik-titik sudutnya diketahui dengan jelas. Yang ketiga yaitu nilai fungsi sasaran atau fungsi tujuan dihitung di setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan. Jika memaksimumkan, maka dipilih yang nilainya terbesar, dan jika meminimumkan, maka dipilih yang nilainya terkecil. Yang kelima yaitu menyusun simpulan berdasarkan permasalahan real. Yang selanjutnya yaitu ada metode garis lidik. Metode garis lidik adalah sebuah metode yang umum digunakan dalam program linier untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis lidik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggambar himpunan penyelesaian dari batasan-batasan atau kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua yaitu menentukan titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian, karena nilai optimum terletak pada titik ekstrim. Yang ketiga yaitu tentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jika fungsi objektif adalah Z sama dengan AX plus BY atau fx sama dengan AX plus BY, maka sebagai persamaan garis lidik awal adalah AX plus BY sama dengan Z. Z adalah bilangan sembarang. Untuk mempermudah, ganti Z menjadi AB sehingga persamaan garis lidik awal adalah AX plus BY sama dengan AB. Atau kita bisa menggantikan bilangan yaitu KPK dari A dan B. Yang keempat yaitu tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan harus melalui titik-titik ekstrim atau titik-titik pojok. Garis paling kanan untuk A lebih dari 0 atau paling atas untuk B lebih dari 0 atau garis yang melalui titik maksimum. Titik maksimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kanan jika A bernilai positif atau paling atas jika B bernilai positif. Sebaliknya, titik minimum adalah titik yang dilalui oleh garis paling kiri jika A bernilai positif atau garis paling bawah jika B bernilai positif. Jika A kurang dari 0 atau B kurang dari 0, maka berlaku sebaliknya. Untuk menentukan nilai optimum, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan masukan nilai dari variabel yang sudah didapat, X dan Y, ke dalam fungsi sasaran atau fungsi tujuan.
Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam permasalahan yang pertama. Langsung kita next aja. Nah, di sini terdapat sebuah soal yaitu seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet obat setiap hari. Tablet jenis pertama mengandung 2 unit vitamin A dan 4 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 5 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan lebih dari 10 unit vitamin A dan kurang dari 12 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 4.000 per butir dan tablet 2 8.000 per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah. Nah, di sini jelas bahwa permasalahan program linear ini termasuk ke dalam permasalahan minimum. Karena yang ditanyakan yaitu pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Jadi jelas permasalahan ini termasuk permasalahan minimum. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan memisahkan variabelnya. Yaitu di sini misalkan X banyak tablet jenis 1 dan Y banyak tablet jenis 2. Nah, di sini kita bisa membentuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 4.000 X ditambah 8.000 Y. Untuk fungsi pembatasnya yaitu 2x ditambah 5y lebih dari atau sama dengan 10. Fungsi pembatas yang kedua yaitu 4x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y kurang lebih dari atau sama dengan 0. Oke, di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode grafik dan metode yang kedua yaitu metode garis selidik. Nah, yang pertama yaitu metode grafik. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan metode grafik menggunakan GeoGebra. Oke, di sini kita akan mempraktekkan menyelesaikan permasalahan program linear dengan metode grafik menggunakan GeoGebra. Di sini kita buka GeoGebra-nya dulu ya. Oke, untuk penyelesaian permasalahan program linear dengan metode grafik menggunakan GeoGebra, langkah yang pertama yaitu kita bisa menginput atau memasukkan persamaan dari fungsi pembatas. Nah, tadi kan ada dua fungsi pembatas dalam permasalahannya, jadi di sini nanti kita akan menginputkan dua persamaan dari fungsi pembatas itu. Nah, untuk persamaan pertama yaitu tadi 2x plus 2x plus 5y itu sama dengan 10. Untuk persamaan fungsi pembatas yang kedua yaitu tadi 4x plus 2y sama dengan 12. Oke, di sini kita sudah dapatkan garis dari 2x plus 5y sama dengan 10 dan 4x plus 2y sama dengan 12. Nah, langkah apa sih selanjutnya setelah kita menggambarkan garisnya? Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari daerah visible atau daerah penyelesaian dari permasalahan ini. Nah, gimana sih cara untuk mencari daerah visible itu pada GeoGebra ini? Nah, cara untuk mencari daerah visible atau daerah penyelesaian dari himpunan ini yaitu dengan menginputkan atau memasukkan pertidaksamaan dari fungsi pembatasnya. Nah, jadi kita bisa memasukkan pertidaksamaan dari dua fungsi pembatas ini, yaitu pertidaksamaannya tadi yaitu 2x plus 5y tadi tandanya lebih dari atau sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita tidak perlu menginput satu persatu pertidaksamaannya. Kita bisa menggabungkan menjadi satu, yaitu dengan menambahkan tanda ini dengan bantuan tools dari GeoGebra. Tanda ini dan oke. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua yaitu 4x plus 2y
2Y itu kurang dari atau sama dengan 12. Nah, selanjutnya yaitu persamaan syarat ikatan non negatif, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y itu lebih dari atau sama dengan di sini kita biar ada ketahuan garisnya, ada garisnya, tulisan garis biar lebih mudah. Di sini kan kita sudah menemukan daerah visibelnya nih, yaitu yang ini, yang biru-biru di arsir ini kan. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada metode grafik, setelah kita menemukan daerah visibelnya, kita akan mencari titik ekstrim pada daerah visibel. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari titik ekstrim dari daerah visibel itu? Nah, kita bisa mencari titik ekstrim pada daerah visibel dengan mencari titik potong pada garis-garis daerah visibel. Nah, yang pertama yaitu dari sumbu Y dengan garis 2X plus 5Y sama dengan 10. Oke, nah untuk titik ekstrim yang kedua yaitu garis 2X plus 5Y sama dengan 10 dan 4X plus 2Y sama dengan 12. Oke, untuk garis 3 yaitu sumbu Y dengan garis 4X plus 2Y sama dengan 12. Oke, sudah ya. Oke, di sini kita setting biar sekalian terlihat ini ya titik potongnya. Oke. Selanjutnya ini angka. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik-titik ekstrim. Nah, pada metode grafik, setelah kita mendapatkan titik ekstrim, kita akan mensubstitusikan titik-titik ekstrim ini ke dalam fungsi tujuannya. Kemudian, kita akan mencari nilai optimalnya. Karena permasalahan tadi termasuk permasalahan minimum, jadi kita akan mencari nilai minimum dari substitusi nilai-nilai ekstrim ke dalam fungsi tujuan ini. Nah, kita kembali ke PPT. Kita akan melihat nilai optimalnya. Tadi ini ya, udah paham next. Oh, benar-benar. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan menggunakan metode grafik, tapi tidak menggunakan GeoGebra secara manual, langkah-langkahnya seperti ini, sama, yaitu kita akan menggambar garis dari 2X plus 5 sama dengan 10 terlebih dahulu. Tadi ya, kita gambar garis dari fungsi pembatasnya. Setelah itu, kita akan cari daerah visibelnya dan menentukan titik ekstrim. Sama ya, seperti yang di GeoGebra, tapi ini kita akan menggambar secara manual. Oke, selanjutnya. Nih, tadi dengan metode grafik kan, ini kan tadi gambarnya sama ya, seperti yang di GeoGebra. Selanjutnya nih, ada tabel substitusi nilai dari titik ekstrim dari daerah visibel disubstitusikan ke dalam fungsi tujuannya. Nah, di sini untuk titik A yaitu 0,2, nilai fungsi tujuannya yaitu 16.000, kemudian titik B yaitu 2,5,1, untuk nilai fungsi tujuannya yaitu 18.000, dan selanjutnya yaitu titik C 0,6,
dan nilai dari fungsi tujuannya yaitu 48.000. Nah, di sini terlihat bahwa nilai minimumnya yaitu 16.000. Tampak bahwa Z minimum sebesar 16.000 tercapai bila X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Kesimpulannya adalah pengeluaran minimum untuk pembelian tablet obat per hari adalah 16.000, yaitu dengan membeli sebanyak 2 tablet obat jenis 2 saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan program linear tadi, masih soal yang sama, tapi dengan metode garis lidik. Oke, di sini kita akan next. Nah, kayak di sini tuh gambarannya. Nah, kita akan mempraktekkan juga menggunakan GeoGebra. Oke, kita kembali ke GeoGebra-nya. Nah, apa sih perbedaan penyelesaian uh, permasalahan program linear dengan metode grafik dan metode garis lidik menggunakan GeoGebra? Nah, di sini kalau di metode grafik kan kita berhenti sampai mencari titik ekstrim nih. Terus nanti kita substitusikan sendiri nilai-nilai ekstrim itu ke dalam persamaan tujuannya. Nah, kalau di dalam metode garis lidik itu kita bisa mencari secara langsung nilai optimal di GeoGebra-nya ini. Jadi kita tidak nggak perlu ngitung melalui perhitungan lagi gitu. Misal contohnya nih, kita bisa langsung menemukan nilai minimumnya yaitu dengan memasukkan atau menginput fungsi tujuan ke dalam GeoGebra ini. Nah, caranya seperti ini. Tadi kan fungsi tujuannya yaitu 4.000 ya, 4.000 X ditambah 8.000 Y. Nah, ini kita sama dengan suatu variabel yaitu kita misalkan K ya, variabel K. Nah, di sini nilai K ini bisa kita custom atau bisa kita buat mulai rentangnya. Nah, di sini saya buat dari 0 sampai, karena ini kan harga ya, harga tuh kayak ribuan-ribuan. Jadi saya buat aja 100.000. Oke. Di sini saya tampilkan di ininya. Nah, di sini kita bisa menggerak-gerakkan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, tadi kan yang ditanyakan tuh, tadi kan permasalahannya tuh minimal ya. Berarti kita akan mencari nilai minimal dengan menggerakkan garis lidik ini. Nah, kita gerakkan, ternyata nilai, ternyata ini, nilai nilai ekstrim yang dilewati garis selidik dalam posisi minimum atau minimal itu di titik A yaitu 0,2 dengan nilai minimumnya yaitu ini K sama dengan 16.000. Nah, seperti itu. Jadi nilai minimumnya itu pada titik A sebesar 16.000. Nah, kita juga misal kita akan mencari titik maksimum misal aja ya juga bisa, yaitu kita juga dengan menggerakkan ini. Nah, maksimumnya tuh di sini. Nah, nah, nah di sini maksimumnya. Di titik C 0,6 yaitu dengan harga 48.000. Jadi tuh kita menggerakkan garis lidik tuh terus uh, yang minimum, yang posisinya kayak minimum gitu loh. Nah, kalau ini minimumnya di 0,2. Maksimumnya di C ini 0,6. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita balik ke PPT untuk penjelasannya. Nah,
Kalau kita menyelesaikan metode garis lidik ini tidak menggunakan GeoGebra, pastinya kita harus menggambar ini dong garis lidiknya terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara untuk menggambar garis lidiknya? Nah, karena fungsi objektifnya itu kan 4000x ditambah 8000y ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan yaitu 4x plus 8y. Maka persamaan garis lidik awalnya yaitu 4x plus 8y sama dengan 16. Nah, 16 ini tuh sebenarnya variabel bebas, terserah mau masukin angka berapa aja. Tapi untuk memudahkan di sini saya memasukkan angka 16 ini karena 16 itu merupakan KPK dari 4 dan 8. Jadi nanti lebih gampang cara perhitungannya, cara menggambar garisnya. Nah, di sini kalau sudah kita apa gambarkan garis lidiknya yaitu titik ini terus kita gambar garis yang sejajar dengan garis lidik, kemudian kita cari titik minimum dari permasalahannya. Kemudian nanti kan kelihatan bahwa ada garis lidik yang melewati titik minimum itu. Nah, pada permasalahan ini kan tadi nilai minimumnya pada titik A yaitu 0,2. Nah, titik A 0,2 ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan atau fungsi sasarannya. Fungsi tujuannya yaitu 4000x ditambah 8000y. Kemudian X dan Y-nya kita pakai titik A tadi yaitu 0,2. Jadi 4000 dikali 0 ditambah 8000 kali 0 sama dengan 0 ditambah 16.000 sama dengan 0 ditambah 16.000, sama dengan 16.000. Berarti nilai minimumnya adalah 16.000. Kesimpulannya adalah pengeluaran minimum untuk pembelian tablet obat per hari adalah 16.000 dengan membeli sebanyak kedua tablet obat jenis 2 saja. Seperti itu. Nah, sekian penyelesaian permasalahan minimum mengenai program linear menggunakan metode grafik dan metode garis lidik dengan bantuan GeoGebra. Nah, selanjutnya terdapat permasalahan lain mengenai program linear juga pastinya, tetapi permasalahan maksimum. Baik. Untuk itu, bisa lanjut ke permasalahan selanjutnya. Selanjutnya yaitu permasalahan yang kedua. Okay, next. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 7 kg dan gula sebanyak 12 kg. Setiap adonan kue basah dapat memberikan untung 80.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Nah, jelas di sini bahwa kasusnya yaitu kasus maksimal atau memaksimalkan permasalahan. Nah, dalam konteks ini yaitu kita akan memaksimalkan suatu keuntungan. Untuk penyelesaiannya, misalkan kita memisalkan variabelnya, yaitu di sini misalkan X adalah adonan roti basah dan Y adalah adonan roti kering, maka di sini kita bisa membentuk fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 80.000X ditambah 60.000Y, dan fungsi pembatasnya yaitu 2x plus y kurang dari atau sama dengan 7, 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Seperti pada permasalahan pertama, kita akan menyelesaikan permasalahan maksimal ini dengan menggunakan metode grafik dan metode garis lidik. Lebih tepatnya, kita akan menyelesaikan menggunakan GeoGebra. Oke, di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan metode grafik terlebih dahulu dengan GeoGebra. Di sini kita buka GeoGebra-nya terlebih dahulu. Kayak sama langkahnya seperti tadi, kita akan memasukkan atau menginput
persamaan dari fungsi pembatasnya. Oke, tadi persamaannya yaitu 2x plus y sama dengan 7. Oke, kemudian 3x plus 2y sama dengan 12. Oke, bentar ya. Oke, di sini sudah terlihat ya garisnya. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti pada permasalahan 1, kita akan mencari daerah visibelnya. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari daerah visibelnya? Nah, kita akan mencari daerah visibel dengan memasukkan pertidaksamaan dari fungsi pembatas dan syarat ikatan non negatif. Nah, kita akan memasukkan pertidaksamaannya yaitu 2x plus y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, kita bisa menggabungkan dengan tanda ini. Oke, langsung saja fungsi pembatas yang kedua, pertidaksamaannya yaitu 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian kita gabungkan juga syarat ikatan non negatifnya yaitu x lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini sudah terlihat daerah visibelnya ya, yaitu daerah sini. Sebentar kita akan biar terlihat itu garis yang mana ya. Ini juga. Oke. Oke, sama pada permasalahan 1, setelah kita menemukan daerah visibelnya, selanjutnya kita akan mencari titik ekstrim pada permasalahan ini. Nah, sama ya caranya, yaitu kita cari titik potong pada daerah-daerah visibel, garis-garis di daerah visibel. Pertanyaannya yaitu ada sumbu X dengan garis 2X plus sama dengan 7. Selanjutnya ada garis 2x plus y sama dengan 7 dan 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian ada garis di sumbu y dan garis 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian tentunya ada sumbu x dan sumbu y. Oke. Di sini mungkin bisa kita ganti O aja ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat nilainya agar pasti ya, kita masukkan aja nilainya. Oke, selanjutnya Oke, di sini sudah terlihat kan daerah visibelnya, terus juga titik-titik ekstrimnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan sama seperti permasalahan yang pertama, kita akan mensubstitusikan titik-titik ekstrim ini ke dalam fungsi tujuannya. Bedanya yaitu pada permasalahan pertama tadi kan kita mencari nilai yang paling minimum. Nah, bedanya dengan ini kita akan mencari nilai yang maksimum. Tapi caranya sama, yaitu kita substitusi nilai-nilai ekstrim ini ke dalam fungsi tujuannya. Bedanya cuma kita akan mencari nilai yang maksimal. Oke, kita akan kembali ke PPT-nya. Oke, kita next. Nah, seperti ini ya langkahnya kalau kita secara manual menggambarnya, itu menggambar penyelesaian dari persamaan garis ini, terus menentukan titik ekstrim, menentukan visibel juga ya, terus next. Nah, oke. Tadi kan gambarnya seperti ini kan di GeoGebra-nya. Kemudian ini ada tabel substitusi nilai dari titik-titik ekstrim ke dalam fungsi tujuan. Yang pertama yaitu ada titik O, yaitu x
X, Y-nya yaitu 0,0, nilai fungsi tujuannya yaitu 0. Kemudian ada titik A 3,5,0, untuk nilai fungsi tujuannya yaitu 280.000. Kemudian ada titik B 2,3 untuk nilai fungsi tujuannya yaitu 340.000. Kemudian ada titik C 0,6 untuk nilai fungsi tujuannya yaitu 360.000. Nah, pada tabel tersebut tampak bahwa Z maksimum sebesar 360.000 tercapai bila X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Kesimpulannya adalah kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapat keuntungan maksimal yaitu sebesar 360.000 adalah sebanyak 0 adonan roti basah dan 6 adonan roti kering. Artinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal, produsen atau penjual hanya perlu memproduksi 6 adonan roti kering. Seperti itu. Oke, setelah menggunakan metode grafik, selanjutnya kita akan menggunakan metode garis lidik. Kita bisa next aja ya. Nah, sama ya, kita akan masuk ke dalam GeoGebra terlebih dahulu. Oke, kita akan selesaikan ke GeoGebra-nya. Sama pada permasalahan pertama tadi, di sini kita mencari nilai maksimum dari permasalahan itu. Kita bisa menggunakan tadi metode grafik, tapi bedanya di sini kita akan menambahkan fungsi tujuannya. Sama ya pada permasalahan pertama. Oke, kita tambahkan untuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi 80.000 X. Oke, ditambah 60.000 Y. Nah, di sini sama pada permasalahan pertama, yaitu kita sama dengan kan Kak. Oke. Nah, di sini kita sama seperti permasalahan pertama tadi ya. Bisa men-setting 0 aja. Terus ininya kan sampai 80.000 kita buat. Sampai nggak ya segini? Sebentar. Oke. Kita coba dulu ya. Oh, ternyata nggak nyampe. Berarti 1 juta aja kali ya. Oke, kayaknya ini udah berubah deh. Oke. Nah, sama caranya seperti tadi ya. Di permasalahan pertama, di sini kita bisa menggerakkan nilai K untuk mengetahui nilai optimal, yaitu nilai maksimal dari persamaan ini, permasalahan ini. Oke, kita mulai aja gerakan sampai ke maksimalnya. Oke, maksimalnya di sini berarti nilai maksimal dari persamaan ini adalah 360.000. Oke, kita akan balik ke PPT ya. Oke, udah ketemu menggunakan GeoGebra. Nah, ini kan tadi tampilan dari GeoGebra-nya yaitu K-nya 360.000 mencapai maksimalnya. Nah, karena fungsi, di sini jika kita menggambar garis lidiknya secara manual, kita bisa menggambarnya dengan menggunakan fungsi objektif, kemudian ditambahkan variabel sembarang, sama seperti pada permasalahan satu tadi ya. Nah, ini langkahnya juga sama. Terus setelah kita dapatkan titik ekstrim yang dilalui garis lidik,
pada keadaan maksimal, kemudian kita masukkan. Nah, di sini kan titik ekstrimnya yang dilewati garis lidik dalam keadaan maksimal itu titik C ya. Nah, di sini kita akan memasukkan titik C yaitu 0,6 ke dalam persamaan fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya yaitu tadi Z atau fx sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y. Berarti kita substitusi sama dengan 80.000 kali 0 ditambah 60.000 kali 6 sama dengan 0 ditambah 360.000, yaitu sama dengan 360.000. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah 360.000. Jadi, keuntungan maksimal adalah 360.000. Kesimpulannya adalah kombinasi adonan roti dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal yaitu sebanyak 360.000 adalah sebanyak 0 adonan roti basah dan 6 adonan roti kering. Artinya, jika produsen ingin mendapatkan keuntungan maksimal, produsen hanya perlu memproduksi 6 adonan roti kering saja. Seperti itu. Oke, untuk kasus permasalahan maksimum menggunakan metode grafik dan metode garis lidik seperti itu. Kita juga sudah mencoba dengan GeoGebra seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila ada salah pengucapan dalam video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.